sampai setengah 9 tidak ada yang menghubungi saya, jadi saya hubungi Mas Teguh nggak bisa itu ya, tapi miskomunikasi ya, jadi tidak bisa yang mengisi di minggu pertama ya. Baik, ini berapa orang ya, Mas Sadar Madi? 6 orang. 6 orang ya. Nggih, 6 orang. Alhamdulillah kita sudah berkumpul ya. Ini minggu depan mungkin kita ketemu offline ya, kalau berkenan. Kita jam berapa ya, jam 7 mungkin atau setengah 8 gitu ya, jam 7 lah kita coba untuk offline gitu ya, karena banyak beberapa hal yang harus kita bahas secara tatap muka itu daripada online ya nanti. Tapi untuk pertama ini mungkin saya pengantar saja gitu ya. Di dalam mata kuliah ini memang kita akan terkait dengan beberapa hal ya. Kita nanti mungkin akan melakukan sebuah penelitian gitu ya, merancang sebuah penelitian, tapi nanti Bapak Ibu ini tidak menggunakan data-data survei gitu ya, tetapi bagaimana cara kita mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan data-data sekunder terutama di media sosial yang begitu besar gitu ya, dan ini sayang gitu ya kalau kita tidak manfaatkan dengan baik di dalam kehidupan kita. Salah satu fungsi dari data-data di media sosial itu ya kita kumpulkan, kita kolek gitu ya, kemudian kita analisis, kita visualkan, dan mudah-mudahan hasilnya itu bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan ya, mengambil keputusan. Misalnya bagaimana reaksi pergantian Menteri Keuangan misalnya gitu ya, belum sudah membuat sebuah statement yang apa ya, menurut kami ya kontroversial gitu ya, sudah 1 hari kemudian diminta mundur lagi gitu ya karena kontroversial. Jadi memang itu menarik ya kalau kita kaji secara dalam berdasarkan data-data di media sosial ya. Jadi memang tujuan kita nanti seperti itu gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau teman-teman ini ada yang latar belakangnya saya tidak tahu ya, apakah dari ekonomi, dari komputer gitu ya, saya kurang paham betul ya. Misalnya kalau Mas Sadar Madi ini latar belakangnya apa Mas ya? Saya S1-nya teknik sipil Pak, S2-nya di sekolah bisnis MBA, dua-duanya di ITB. Oh ya, masih lumayan di ITB Mas ya. Oke. Nanti nanti kita diskusi ya. Saya ingin tahu latar belakang dulu dari teman-teman ini agar kita bisa menyamakan persepsi dengan baik gitu ya. Kalau Mas Onis ini dari apa ini? Latar belakang pendidikan Pak maksudnya? Ya pendidikan, okay. Boleh pekerjaan, boleh. Pendidikan dulu Mas apa? Jadi dulu saya S1 ilmu komunikasi Pak di UPN, terus manajemen di UPN juga. Anak pula ya, oke. Ya, aku gak kenal kamu, wis gede saya ya. Lama banget hanya almarhum Prof Johan. Ya, jangan lama ya Mas ya. Dalam ya. Terus pekerjaan di pengadilan agama Magetan Pak. Oh ya, alhamdulillah ya di bawah komunikasi terus departemen agama ya. Di Mahkamah Agung Pak. Mahkamah Agung MA. Oh oke. Di jabatan sekretaris eselon 3A, eselon 3B. Oh oke. Di ya selamat lah. Madiun. Oh berarti sampai datang ke sini iso Mas ke Surabaya gitu. Insyaallah masih ada rumah Pak di Sidoarjo. Oh iya tak? Oh ya Mas. Di Rewi. Oh ya. Oke baik. Nah,
Siapa? Mas Wisnu? Mas Wisnu yang bodoh dari mana Mas? Pak. Ya Pak, saya S1, S2 manajemen semua Pak. SDM. Oh, oke. Nggih, jadi Ya, linear ya, ya. pekerjaan jadi dosen di Universitas Islam Di mana Mas? Lamongan. Di mana? Di Tas? Universitas Islam Lamongan saya. Oh, di sana. Oke, siap. Nggih. Oke, baik. Manajemen bisnis, oke, komunikasi. Mas Muhammad ini, Ali Masyuri. Dari mana Mas? Halo? Iya Pak, saya pendidikan S1, S2 manajemen juga program studinya di Oke. S2 di IPAT Lamongan. Untuk pekerjaan saya di PT Petrokimia Gresik. Oh, siap. Ya, oke. Mas Arhananta. Mudah-mudahan ada ya Mas. Nggak kelihatan wajahnya. Oke. Halo. Ya. Mas Arhananta ada nggak? Oke. Mungkin sibuk. Oke. Ibu Rina. Ya, siapa? Ada orangnya. Alhamdulillah. Saya tuh kalau ngajarnya satu ditinggal tidur, saya itu apalagi kalau malam ya saya khawatir tidur aja Bapak Ibu ini. Ya, Bu Rina dari mana? Saya S1, S2 akuntansi, Pak. Terus kerja saya di Pemkot, Pak, pemerintah Kota Surabaya. Oh, oke. Baik. Oke. Akuntansi. Oke, ini data analisis ya. Oh, kalau kita mata kuliahnya ini kan kita berbicara data analisis for management research ya. Jadi bagaimana analisis data untuk mendukung penelitian manajemen gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak berbicara bagaimana menggunakan data-data primer ya, data-data riset itu berdasarkan survei gitu tidak, tetapi kita mengoptimalkan data-data yang ada di media sosial gitu ya untuk mendukung keputusan dalam manajerial kita ya itu. Baik, mungkin saya akan share aja beberapa PPT gitu ya. Nah, saya akan carikan. Kita pakai ini aja ya. Ya, kemarin saya mengajar di S2-nya UNER ya tentang MSDM gitu ya, hampir sama ya, hampir sama dengan kita. Jadi bagaimana menganalisis data-data yang ada ini untuk mendukung manajemen sumber daya manusia gitu ya. Dan ini saya ambil karena saya diminta berbicara di UNER, dan ini sebagai pengantar di dalam perkuliahan pada waktu itu ya. Mungkin sama, saya pikir kalau teman-teman ingin menggunakan data-data media sosial itu dalam mendukung manajemen, saya pikir sama ya. Cuma pengelolaannya ini manusia atau SDM apa gitu ya, sumber daya manusia atau sumber daya yang lain. Tetapi saya ingin berkonsentrasi pada sumber daya manusia gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh
data-data di Instagram gitu ya, di Facebook, di Twitter gitu ya, tentu dengan software ya, tentu dengan software saya bisa mengamati siapa berbicara dengan siapa gitu ya. Kalau ini kan Instagram saya ya, jadi saya sebagai sentral di sini gitu kan. Ini Instagram saya karena saya dalam 1 minggu ini itu banyak gitu ya yang mengajak komunikasi dengan saya gitu ya. Dan tentu di dalam era digital ini semua pelayanan itu dimanapun berada ya, baik itu di perbankan, kemudian di customer service atau di makanan gitu ya, produk-produk makanan, produk jasa gitu ya, seringkali mengalami sebuah transformasi gitu ya, dulu ketika masa-masa sebelum digital itu ya, kita membuat kotak surat gitu ya, yang kita taruh di kantor-kantor gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak baik itu silakan diisi kotak suara itu gitu ya, untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Kalau kurang baiknya ada di mana gitu ya. Kalau bagus mungkin pujiannya seperti apa. Jangan ya yang melakukan sebuah pujian ngirim di kotak suara, di kotak surat gitu ya, kemudian memuji sebuah pelayanan yang biasanya itu seringkali adalah komplain gitu ya. Tetapi zaman dulu itu komplain itu dimasukkan dalam kotak ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, pujian, makian ya, bentuk-bentuk ketidakpuasan pelayanan di berbagai tempat ya, baik itu pelayanan jasa atau produk, itu sudah tidak melalui kotak surat itu ya, tetapi masyarakat ini sudah mengeluhkan sesuatu hal itu di media sosial, baik itu memuji, memaki tentang produk, tentang pelayanan, itu ada di media sosial. Dan itulah yang nanti kita tarik gitu ya, yang kita akan gunakan sebagai data. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mengunduh manifestnya UPN ya, UPN Jatim ini punya manifest. Di situ tempat ya curhatnya dosen, curhatnya mahasiswa, curhatnya alumni mungkin ya, dan curhatnya masyarakat terhadap pelayanan di UPN. Maka kalau ada sesuatu yang tidak baik, dia utarakan itu di manifestnya, di Twitter, di X-nya itu ya, di media X itu dia disampaikan di situ. Misalnya kalau ada curhatan, UPN ini kampus elit tapi internet lelet gitu ya, kampus elit parkir sulit gitu. Itu selalu disampaikan di media sosial. Jadi kita seringkali itu mendapat banyak pembicaraan di media sosial, cuma pembicaraannya ini ke arah positif atau negatif kan gitu. Karena di era sekarang adalah era yang berbasis internet. Ya, kita tahu bahwa pengguna internet di Indonesia itu hampir 70 atau 80% dari 278 juta orang ini menggunakan internet. Dan penggunaan internet lebih banyak digunakan untuk media sosial. Jadi kenapa kita harus belajar itu ya, atau harus memperhatikan data di media sosial, karena eranya era digital sekarang ini, era digital. Ya, jadi kalau kita berbicara manajemen ya, agar kita mendapatkan reaksi yang cepat ya terhadap segala sesuatu yang ada di luar, maka kita harus mentransformasi diri ya dari penelitian-penelitian yang tradisional ya, survei itu ke arah sini gitu ya. Nah, nanti akan kita ceritakan. Kemudian dari basis kalau kita gender itu ya, perempuan laki-laki memang seimbang ya antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan internet ya. Jadi kalau misalnya gini, kita lagi launching sebuah produk, sebuah promosi gitu ya, tentang sebuah produk tertentu di media sosial. Bagaimana engagementnya, bagaimana responnya, kan gitu ya. Ya, bagaimana responnya. Kemudian respon ini laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Anak-anak milenial seperti ada baby boomer misalnya, X seperti apa,
kemudian Y seperti apa gitu ya, alpha seperti apa reaksi terhadap sebuah isu. Nah inilah yang nanti kita antisipasi bahwa data-data itu menjadi hal penting untuk pengambilan keputusan kita gitu ya. Misalnya produk-produk kita itu disukai anak-anak milenial atau orang-orang dewasa, itu yang perlu kita pikirkan ke depan gitu ya. Nah ini ada generasi baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z ya, Alpha gitu kan. Misalnya perbankan gitu ya, perbankan. Anak-anak milenial itu layanan apa sih yang disukai ya di perbankan? Makanan misalnya, makanan apa yang lebih disukai anak-anak Gen X, Gen Y gitu ya. Ya, gitu. Ya ini kita diskusi ya. Jadi inilah yang menjadi titik tolak kita, mengapa kita harus mentransformasikan diri kita ya, terutama di dalam riset ya, riset yang dulunya berbasis survei sekarang sudah mulai berubah berbasis data-data di media sosial gitu ya. Oke, ini saya pikir ya contoh-contoh misalnya gini ya, ini portofolio saya ya, saya coba. Nah ini kan, jadi ini di jurnal internasional di saya ya. Jadi saya tahun 2018 itu sudah memetakan pertarungan antara Jokowi dan Prabowo ya, berdasarkan pembicaraan di media sosial. Jadi kita keywordnya apa? Keywordnya itu ya Prabowo dan Jokowi. Pada waktu itu kita tambahkan cebong, kampret gitu ya. Yang cebong itu grupnya Jokowi, kampret itu Prabowo. Jadi itu adalah keyword-keyword kita untuk mengunduh sebuah data. Dan ini kita di Twitter ya, di Twitter. Jadi kita bisa prediksi pertarungan antara Jokowi dan Prabowo itu seperti apa. Ya nanti kalau isinya seperti apa artikel ini, Bapak Ibu bisa buka di Google Scholar saya ya, buka aja di Google Scholar saya, kemudian cari artikel ini gitu ya. Kemudian ini jadi kalau Bapak Ibu itu meneliti misalnya ya, mau terbit di ini jurnal Q2 sekarang ini ya, Q2. Jadi nggak masalah ya. Jadi untuk artikel ya, ketika teman-teman itu di target untuk submit di sebuah jurnal, nggak masalah gitu. Berbasis big data yang ada di Twitter nggak masalah. Bukan menjadi sebuah persoalan. Bahwa ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Oke. Ini juga ya. Jadi ini juga di jurnal yang sama, Q2 di Korea ya. Jadi pada waktu itu saya diminta malah sama editor jurnal Korea itu untuk menulis tentang COVID ya. Kemudian apa yang pada waktu itu kan kita melakukan sebuah penelitian survei itu susah gitu ya. Penelitian survei itu susah karena kita harus turun lapangan, kemudian kita harus bersentuhan dengan banyak orang dan itu tidak diizinkan. Makanya pada waktu itu penelitian stagnan gitu ya. Penelitian survei di era COVID itu stagnan. Kemudian saya diminta untuk meneliti bagaimana terkait dengan big data ya, terkait dengan COVID. Maka pada waktu itu saya ngambil bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan PSBB pada waktu itu, pembatasan secara sosial gitu ya. Ini menarik gitu kan menurut saya, bagaimana respon masyarakat itu terhadap kebijakan itu. Jadi kalau Bapak Ibu ini berbicara tentang kebijakan misalnya ya, kebijakan tentang reshuffle kabinet, kebijakan tentang apa ya, tentang pajak gitu ya, kenaikan pajak bumi bangunan gitu ya, bagaimana reaksi di media sosial, dan itu bisa kita lihat di sini. Oh, tanda baterai gua habis ya. Oke, ini artikel saya yang kedua ya. Nah ini kalau ini di Sinta 2 ya, di Universitas Pajajaran ya. Jadi saya ingin pada waktu itu saya ingin melihat ketahanan masyarakat Indonesia gitu ya, berbasis big data tentunya.
ketika ada sebuah isu, misalnya isu tentang 3 periode ya, Jokowi pada waktu itu diminta gitu ya oleh sebagian pihak gitu ya untuk tampil 3 kali. Tentu ini kan melanggar sebuah konstitusi, ya, melanggar sebuah konstitusi. Tentu banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap gagasan ini, gitu kan. Dan sebagian besar memang ada juga ya, kayak kelompok asosiasi perangkat desa itu menginginkan Jokowi itu tampil 3 kali. Jadi kalau kita lihat hal ini, itu ada sesuatu hal yang negatif gitu ya. Ada sekelompok orang yang mengajak gitu ya, yang mengajak untuk mendukung agar Jokowi itu tampil 3 kali. Dan ini bertentangan dengan konstitusi. Itulah yang saya katakan ini adalah menguji ketahanan masyarakat Indonesia. Jadi ketahanan masyarakat Indonesia itu diuji dengan sebuah isu yang bertentangan dengan konstitusi. Tentu ini menarik gitu ya untuk kita lihat gitu ya. Nah ini juga ini di proceeding gitu ya. Jadi kita mengukur perbandingan ini antara Indonesia terhadap Malaysia tentang sesuatu hal. Pada waktu itu saya menguji tentang kebijakan ya, kebijakan PSBB di Indonesia dan di Malaysia. Hasilnya seperti apa? Mengapa di Indonesia itu misalnya kenapa di Indonesia itu kok banyak korban, sedangkan di Malaysia itu kok sedikit korbannya? Ternyata kebijakan di Indonesia itu terhadap PSBB ini agak longgar gitu ya dibandingkan Malaysia. Ya itu contoh-contoh analisis kita yang terkait dengan opini publik terhadap kebijakan pembatasan sosial pada waktu itu ya. Ini yang terakhir di tahun 2025 ya. Terakhir 2025 itu saya mau memetakan aktivitas perempuan ya, aktivitas perempuan di media sosial itu kayak apa gitu ya. Sorry. Jadi saya ingin memetakan aktivitas perempuan di media sosial. Ya. Kalau menurut beberapa teori, perempuan itu namanya ada, kalau di kami ya, di komunikasi itu ada muted group theory, teori kebungkaman kelompok perempuan ya. Secara politik perempuan itu terbungkam, tidak berani menyalurkan aspirasinya secara terbuka ya, secara terbuka. Artinya kalau perempuan itu berhadapan dengan komunikasi interpersonal tatap muka gitu, maka perempuan itu jarang yang berbicara politik dan tidak jarang yang menyampaikan aspirasi secara politik gitu ya. Aspirasinya tidak pernah terdengar. Yaitu ya karena menurut ya budaya-budaya patriarki itu ya perempuan itu ada di dapur kayak gitulah ya. Dan inilah yang menguji saya untuk apa benar di era digital ini perempuan ini tidak berani berbuka suara, tidak berani menyampaikan sebuah aspirasi politiknya. Maka kita uji, kita lihat ya bagaimana perempuan ini, aktivitas perempuan ini ya di media sosial, terutama di dalam melacak informasi yang terkait dengan pemilihan presiden. Nah ini, jadi inilah yang kita lihat, ya. Jadi sekarang menarik gitu ya. Mungkin nanti saya akan ini ya, coba kalau oke, saya tutup ya. Saya akan simulasi terkait dengan data gitu ya. Oke, bentar. Ntar saya akan buka no limit ya. Ntar saya akan buka sebuah program gitu ya. Kita bicara perbankan.
sisa project saya ya. Nanti saya akan share pada teman-teman. Ya, oke, ini kelihatan ya, teman-teman. Kelihatan ini jadi gini, jadi kalau ini kasus misalnya, ini kita intermezzo aja ya, mengantar saja, nanti secara dalam nanti kita jelaskan nanti ya. Oke, di project kemarin itu ini ya misalnya ini ya, ini udah lama ya, jadi karena ini sudah tahun 2024 ya, saya akan setting data itu, saya lupa ya kapan pemilihan presiden dulu ya, tanggal berapa ya, oh ya ini ya, saya buat 1 Juli aja ya, Januari aja, 1 Januari 2024 sampai Juli gitu ya, karena ini momennya sudah lama ya, sudah lama. Saya setting dulu pembicaraan, jadi kita sudah collect ya data di 1 Januari sampai Juni ya pada waktu itu. Oke, setting ya. Oh, nggak ada data. Oke, terlalu lama ya. Oh, ntar saya pindah perbankan aja. Oke. Karena ini isunya udah lama ya. Saya pindah ke perbankan aja. Oke, ini ya. Misalnya kita custom ini pembicaraan ya 1 Juni aja ya, 1 Juni sampai September. Oke. Nah, ini ya. Jadi kayak gini ya. Jadi kita mau bandingkan ini ya, PCA. Jadi kalau teman-teman ini kan teman-teman ini seakan-akan menjadi konsultannya perbankan ya. Perbankan minta ke kita untuk melihat bagaimana pertandingan antara BCA, Mandiri, BNI dan BRI dalam konteks pelayanan. Gitu ya. Ini adalah bisa dilihat bahwa BRI itu jauh lebih positif misalnya ya dibandingkan dengan BCA dan BNI. Tapi kalau seperti ini kan kurang khusus. Kalau teman-teman misalnya dengan kredit misalnya, kalau kita persoalan kredit itu siapakah yang lebih unggul gitu kan? Nah, ini yang saya pikir teman-teman perlu memikirkan bahwa pola-pola riset yang seperti ini di era sekarang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan. Ya misalnya kita berkaitan dengan perbankan. Yang kita ukur adalah BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Dan isu yang kita kerugikan adalah kredit. Kalau di tentang kredit, manakah yang lebih unggul? Ya, nah ini macam-macam ya. Memang BRI itu soal kredit lebih populer. Kenapa lebih populer? Karena BRI ini terkait dengan kredit-kredit masyarakat kecil, kan? Lebih banyak dibicarakan. Tapi lihat tone-nya itu lebih ke arah negatif. Berbeda dengan Mandiri. Mandiri ini soal kredit memang tidak sepopuler ya, sepopuler BRI, tetapi lebih populer BNI ya, tetapi tone-nya itu lebih ke arah positif. Ya, jadi memang kita lihat dulu, kita ini memang banyak dibicarakan orang, tapi arahnya ke mana? Pembicaraan tone-nya itu ke arah mana gitu kan? Kita nggak ada artinya kalau dibicarakan banyak orang, tapi tone-nya negatif. Wah, yang ngerasani elek-elek tok lah di media sosial. Buat apa kan itu? Yang kita butuhkan itu orang membicarakan kita, tapi membicarakan dengan pujian, bukan dengan makian kan gitu ya. Ya gitu. Inilah yang kita perlukan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di pertarungan, kalau kita pertarungan cawapres tadi ya, pertarungan antara Prabowo
kemudian Ganjar, kemudian Anies, itu bisa kita lihat per daerah ya, misalnya Solo gitu ya. Tapi ini nanti kalau kita bicara apa itu pemilihan. Tapi soal perbankan ini, misalnya kalau kredit, kemudian apa sih pelayanan dari perbankan itu selain deposito misalnya ya, deposito gitu ya, deposito gitu ya. Nah, oke. Deposito, oke. BRI masih populer ya, populer gitu kan. Mandiri juga masih populer, tetapi deposito ini kok tonnya negatif semua gitu ya. Tonnya negatif semua. Nah, ini yang menjadi problem kita. Mengapa banyak masyarakat membicarakan deposito ini ke arah negatif semua? Apakah deposito itu memang tidak memberikan keuntungan apapun ya terhadap masyarakat? Ya, inilah yang mungkin kita cari, kenapa ya. Kenapa kok tidak ada yang populer tapi arahnya juga positif. Kuartal yang terbaik itu kan kuartal yang ada di sini. Nah, ini kuartal yang terbaik, yang populer dan positif kan gitu ya. Di sini ini kuartal yang terbaik. Yang kuartal tidak terbaik itu kan yang di sini. Ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pikirkan, bahwa ke depan itu riset-riset itu tidak harus berbasis survei. Bayangkan kalau teman-teman itu berbasis survei dan tiap hari harus membuat laporan kepada pimpinan. Ya, nggak bisa lah. Nggak bisa. Kalau ini real time, ya ini real time. Ya, real time ini. Ya, sampai Juni 2025 itu data-data kan masuk terus dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Nah, ini keuntungan kita. Dan kemudian ini perbandingan pembicaraan BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Nah, inilah yang nanti kita akan yang kita akan pahami sebagai upaya untuk mentransformasikan diri, bahwa riset itu tidak hanya berbasis metode-metode yang berbasis survei ya, tapi juga perlu dipikirkan bahwa teman-teman juga perlu data-data yang ada di media sosial itu sebagai bahan untuk riset ya, dan ini bisa dipertanggungjawabkan kan itu. Kalau sekarang ini semua konsultan perusahaan selalu menggunakan ini, yang Pertamina, yang besar-besar saya pikir pasti menggunakan teknik-teknik seperti ini untuk memantau bagaimana masyarakat itu membicarakan perusahaannya itu ya. Jadi inilah yang perlu teman-teman pikirkan, bahwa kita ini mengalami sebuah transformasi, terutama transformasi dalam riset ya, terutama transformasi dalam riset. Kalau nanti kalau kalau misalnya jurnalnya itu kayak apa, ntar saya tunjukkan jurnal, salah satu jurnalnya ya. Saya akan tunjukkan salah satu jurnalnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan jurnal saya yang ada di JKM ya, Jurnal Komunikasi Malaysia. Ini Q3 ya. Q3 sekarang ini sudah Q2 ya. Sekarang kayaknya sudah mau merambah ke Q2. Nah, ini yang 2025 kemarin ya, masih hangat ya, 4 bulan yang lalu gitu ya. Jadi dalam analisis itu tidak hanya sekedar mencari toolnya gitu ya, mencari respon positif atau negatif ya, teman-teman. Misalnya secara SNA, Social Network Analysis itu bisa nanti digambarkan gitu ya. Ya, misalnya analisisnya kan seperti ini ya, berapa banyak perempuan laki-laki yang membicarakan kandidat presiden seperti itu ya. Nah, ini yang saya bilang, ini adalah social network analysis. Siapa berbicara dengan siapa.
Ya, di dalam analisis kita itu yang merah itu adalah perempuan, yang hijau itu laki-laki. Jadi kita split ya, karena laki-laki itu nggak saya butuhkan untuk analisis. Yang kita butuhkan adalah perempuan. Perempuan itu siapa sih? Itu kan. Sebab banyak perempuan itu yang membicarakan politik. Jadi kita ibaratnya kita ini abaikan dulu ini yang laki-laki, yang perempuan kita ambil gitu ya. Itu salah satu analisis kita. Ya. Kemudian apa sih yang banyak, artinya tema-tema apa yang banyak dibicarakan perempuan yang terkait dengan pilihan presiden? Oh, ternyata pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan dasar gitu kan. Itu yang banyak juga dibicarakan. Ada pakaian gitu ya. Kemudian ini adalah, nah ini sebaran orang yang membicarakan pilpres. Jadi perempuan itu kalau kita petakan ternyata lebih banyak mengelompok di daerah Bandung, Jogja, Surabaya, ya Bogor gitu ya, kota-kota besar. Pertanyaan kita, kenapa daerah-daerah timur seperti ya Lombok, ya Bali gitu ya, mereka masih terpinggirkan juga perempuan itu bicara politik, gitu kan? Nah ini bisa kita lihat petanya gitu, sebaran perempuan ketika membicarakan politik. Ya. Kemudian ini adalah figur-figur yang mempunyai pengaruh besar di dalam media sosial ya. Jadi ada top influencer, ada buzzer gitu ya. Buzzernya ini buzzernya Anies atau buzzernya Prabowo atau buzzernya Ganjar. Itu dari sisi perempuan ya. Saya tidak melihat, jadi saya hanya melihat perempuan, tidak membandingkan dengan laki-laki pada waktu analisis kita itu gitu ya. Kemudian ini adalah kalau kita petakan ada potensial influencer ya, misalnya Agustina Samosir, Marlina. Nanti yang menjadi analisis kita gitu kan, siapakah Agustina Samosir gitu ya, siapa Marlina gitu ya. Nah, jadi kalau secara teoritik aktor-aktor ini bisa kita petakan menjadi 4 golongan gitu ya, 4 kategori gitu ya. Ada potential influencer, ada broker, ada aktor with important connection, kemudian ada secondary aktor. Ya inilah yang kita petakan. Siapa yang memetakan? Memetakan ini tentu software ya. Jadi nanti akan dipetakan. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi sumbu X itu nanti kita akan cari tentang petugas centrality-nya, kemudian di sumbu Z-nya itu kita cari agent factor centrality-nya, nanti saya ajarkan. Dan kemudian nanti setelah itu dipetakan, ya dipetakan. Ini kemudian kalau teman-teman tanya pakai software apa gitu ya, di dalam proses pengunduhan data memang banyak software, dan software ini memang ada yang produksi dalam negeri, ada softwarenya teman-teman dalam negeri, dan juga ada software luar negeri. Yang ini saya lebih banyak kerjasama dengan No Limit ya. Jadi kalau teman-teman butuh data gitu ya nanti kita dengan No Limit ya, saya dengan Mas Aksat ya. Jadi CEO dari No Limit ini anak ITB juga ya, anak ITB ini yang luar biasa gitu ya. Dan dia mengembangkan software ini untuk menggali data media sosial. Jadi teman-teman bisa di sini kan misalnya ya ini kan. Jadi data yang kita kumpulkan, yang collect ini ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok gitu ya. Jadi software ini mengintegrasikan semua pembicaraan di all media sosial, ya baik di Twitter, di Facebook, di Instagram, di YouTube gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang misalnya BCA, nah BCA itu kita unduh semua pembicaraan di Twitter, kita unduh gitu kan. Nah di sini di dalam penelitian ini memang teman-teman ini mau meliti data itu dari kapan sampai kapan, gitu kan. Ibaratnya ini sampelnya bisa 1 bulan,
bisa 1 tahun, bisa ya kita custom di sini, tergantung teman-teman. Kita custom di sini itu Anda mau teman-teman mau koleksi data yang mulai 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 ya bisa dalam rentang waktu itu. Ya tergantung pada keinginan teman-teman mau meneliti apa gitu ya. Ini ibaratnya sampel, ya sampel nanti akan dipetakan, kemudian ada beberapa jadi kalau kita mengunduh sebuah data dengan keyword tertentu, ini perbankan misalnya, ada beberapa tagar mungkin yang terkenal, ada beberapa kata yang lebih banyak dibicarakan. Kalau di sini kan ada kata-kata yang dicetak besar itu menunjukkan bahwa kata-kata ini sering disebut, sering dikeluarkan di media sosial. Sekarang kita tinggal meramu gitu ya, kata ini bersama dengan kata ini maknanya apa gitu kan. Itu bisa kita lihat nanti itu. Nah ini contoh-contoh saja. Jadi kita kalau mau mengunduh perbankan itu tinggal mengunduh dengan keyword apa gitu. Ini salah satu contoh kalau kita menggunakan data media sosial gitu ya. Baik, kita kembali ke PPT saya tadi ya. Silakan kalau teman-teman mau ada pertanyaan. Pilih di sini ya. Oke, di sini lah. Oke, saya kalau bilang apa itu penelitian survei itu apa itu tradisional, banyak yang marah gitu ya, banyak yang marah. Jadi apa ya kalau saya bilang tradisional, tapi ini buku menyebut itu tradisional gitu ya. Di era digital penelitian-penelitian yang berbasis survei itu tradisional ya. Yang lebih maju model itu big data gitu ya. Tapi banyak orang tersinggung saya kalau menggunakan istilah tradisional. Oke lah, yang non ibaratnya survei aja ya, survei riset gitu ya. Jadi apa berbeda? Di konvensional boleh gitu Pak? Ya boleh ya, konvensional. Pokoknya labeling apa monggo saja lah. Yang penting orang nggak marah gitu ya. Konvensional oke, saya setuju juga konvensional ya. Jadi konvensional riset atau survei lah ya. Survei riset itu sumber datanya kan kita kumpulkan dari responden ya, melalui kuesioner, interview atau observasi. Nanti ke depan kita nggak perlu gitu ya. Jadi data-data yang dari digital ya, dari jejak digital mulai ya media sosial ya, kemudian sistem log gitu ya, transaksi online gitu, GPS itu sebenarnya bisa dikoleksi secara otomatis dan besar secara masif gitu ya. Kalau saya misalnya menggunakan Node.sl ya, saya buka dulu. Saya menggunakan Node.sl itu dengan keyword apa? Itu paling murah ya. Kalau saya akan tunjukkan, sampai saya buka yang tanda. Setelah saya buka dulu Node.sl. Judul. Nah ini oke, saya akan buka. Ya, saya sudah buka salah satu software tentang ya. Barangkali teman-teman nanti itu tarik dengan menggunakan software. Nanti makanya saya ingin kita ini offline kapan gitu ya, untuk ya saya harap teman-teman itu juga menggunakan software, sama-sama belajar gitu ya. Tanpa software Anda tidak akan bisa gitu, tidak akan bisa. Karena eranya era digital, dan digital itu penambangannya itu hanya melalui software. Kalau teman-teman manual di screenshot gitu,
Waduh, itu ya zaman masa lalu ya. Kalau riset media sosial kemudian di screenshot gitu ya, saya bilang ini masa lalu gitu ya. Bukan seperti ini gitu ya. Bentar, ini oke. Ya, ini lagi proses ya. Proses. Ternyata kok malah tambah sedikit lagi. Jadi kita nanti mengunduh datanya pakai software di dalam penelitian ini banyak sih ya. Ada social backer, ada Node.sl, ada Brand24, ada No Limit ya. Teman-teman bisa memilih gitu ya untuk riset yang berbasis data media sosial. Hari ini saya stop. Nah, sambil menunggu hasil yang tak. Ya, nanti itu seperti ini ya. Nah, ini proses ya. Ini adalah Node.sl ya. Ini Node.sl yang nanti seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, ini import misalnya. Ini kelihatannya, benar-benar kelihatan ya ini. Ini ada beberapa media yang mungkin bisa kita unduh ya. Ada Instagram, ada Flickr, ada Reddit ya. Reddit ini memang jarang kayak di Indonesia ya. WhatsApp, ada From X ya. Yang saya sering kali itu From X ini. Ya, jadi teman-teman misalnya apa yang apa yang mau kita teliti gitu. Misalnya Sri Mulyani itu pernah bilang guru jadi beban negara gitu ya. Nah, ini menarik karena Sri Mulyani itu lengser itu kan salah dalam berucap ya kan. Tentu kalau guru jadi beban negara ini pasti banyak yang ngomongin gitu ya. Apalagi ya yang ada beberapa pejabat yang kepleset ngomong itu, dan itu menjadi keyword kita ya. Jadi keyword kita nanti akan kita unduh gitu ya. Ini kita unduh gitu ya. Nah, ini kalau jalan gitu ya. Kemudian saat ini ya seperti itu cara pengunduhan datanya, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan keyword tertentu untuk mengunduh data ya. Kemudian nanti kita proses. Jadi kalau misalnya Sri Mulyani itu kan ya pernah kepleset gitu ya ngomong kalau ini salah. Dan kita masuk ke email kita ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya Twitter ya tentu harus masuk login ke Twitter gitu ya. Sudah. Nah, ini ya. Nah, ini kan sudah jalan ya. Downloading a tweet ya, page 2, page 3. Nah, ini jalan. Tentu lama ya, karena ini ribuan data ya. Jadi nanti akan banyak data yang terunduh. Jadi semua pembicaraan, siapapun yang membicarakan dan menyebut guru jadi beban negara, maka akan terunduh. Ya, siapapun itu di Twitter ya, di Twitter. Jadi ada
page 11 ada hampir 216 tweet ya. Jadi mungkin ini ribuan orang, ribuan akun yang membicarakan ini, dan ini akan terunduh di laptop kita ya. Berapa cepat pengunduhan data kita tergantung pada device dari teman-teman. Jadi kalau memorinya 8 ya 16 itu ya gak lelet gitu ya, dan juga tergantung internet ya, tergantung internet. Jadi cara mengunduh data kita itu dengan menggunakan keyword ya. Apa yang menjadi isu yang pengen dititi gitu kan ya, ini itu. Ya misalnya ini tadi hanya berapa ini kan, nah ini sudah terunduh ya. Jadi nanti itu seperti ini ya, seperti ini barulah kita olah, nanti kita olah. Ini adalah kelihatan ya, mudah-mudahan ini semua tweetnya itu terunduh gitu ya, siapa yang membicarakan ini gitu terunduh ya. Kita memang menjadi persoalan itu apakah akun itu akun yang palsu atau fake gitu ya, atau yang real. Nah itu menjadi persoalan yang berikutnya ya, persoalan berikutnya. Kalau teman-teman ingin mengukur tentang apakah ini human atau robot, itu menggunakan botmeter itu kan. Botmeter itu mengukur tentang ya apakah akun ini cenderung robot atau cenderung human. Nah itu juga ada seperti itu ya. Jadi ini contoh tentang pengunduhan data ya. Jadi semua data mulai dari orang yang membicarakan, kapan waktunya, dia berbicara dengan siapa, kemudian tweetnya, ini juga tweetnya ya, ini terunduh semua. Ini data-datanya ya, data-datanya ya, ini data-datanya. Jadi penelitian ini given ya, given itu ya, data itu sudah ada di media sosial. Kita tidak bisa intervensi, kita tidak bisa merekayasa, ya hasilnya seperti ini gitu. Hasilnya seperti ini. Bahkan kata-katanya, kalimatnya real, ori gitu ya, ori. Ya, apa yang disampaikan oleh ya pengguna media sosial Twitter itu, bahasa-bahasanya itu juga real, asli gitu ya. Jadi, tentu nanti kalau membuat laporan, misalnya jurnal gitu ya, nanti teman-teman itu kan diminta harus translate ke bahasa Inggris. Ya tentu ini menjadi sebuah persoalan. Bagaimana cara kita melaporkan bahasa ibu ini menjadi bahasa internasional kan itu. Ya saran saya ya bisa kita terjemahkan, yang penting tidak mengubah ya, tidak mengubah makna dari statementnya akun itu. Ya seringkali saya jurnal-jurnal internasional meminta agar itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan itu menjadi persoalan buat kita gitu ya. Setia NKRI Pancasila, utamakan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan kalau kita diminta bahasa Inggris ya kita Inggriskan, tapi sekali lagi maknanya apa, kemudian kita translate ya ke bahasa Inggris, yang penting maknanya nggak berubah ya, maknanya nggak berubah, maka editor akan menerima hal itu ya, menerima hal itu. Itu salah satu tantangan kita ketika kita membuat sebuah laporan di dalam tulisan jurnal ya. Oke, ini nanti aja. Nah ini jadi saya pikir teman-teman biar paham dulu ya, apa itu terkait dengan apa sih riset yang berbasis big data itu gitu ya. Jadi saya pikir yang konvensional riset gitu ya, jadi sumber datanya itu bukan dari survei ya teman-teman, tapi dari media sosial gitu ya. Apakah bisa misalnya diuji secara statistik pakai SPSS ya? Saya belum bisa memberikan saran ke sana ya. Silakan aja teman-teman bisa memperkaya dengan sana. Saya hanya mengandalkan software ya, dan software itu yang mengolah prosentasenya, jumlah perempuan yang membicarakan isu itu, jumlah laki-laki, kemudian berdasarkan usia,
beberapa usia yang remaja membicarakan isu itu, ya itu yang baru kita lakukan di situ. Tapi ketika mau mengubah data-data itu untuk menjadi sebuah variabel dan itu diuji secara statistik, saya belum pernah ke arah sana ya. Jadi saya hanya mengandalkan fitur-fitur yang ada di dalam software itu. Ya, silakan kalau teman-teman kurang puas dengan software itu, saya pengen teknik yang lain, kita uji gitu ya. Misalnya perbandingan antara engagement Shopee dengan Tokopedia, ya boleh gitu ya, silakan aja. Ukuran data saya pikir yang di tradisional paling kita 1.000 gitu ya, paling banyak sampel itu 1.000, itu udah luar biasa. Lembaga survei ya, LSI misalnya itu paling 2.000 ya, itu sudah bisa mampu memprediksi kondisi masyarakat di Indonesia. Kita ini jumlahnya besar. Waktu saya analisis tentang pertarungan Prabowo, Anies dan Ganjar itu hampir 6 juta ya, 6 juta akun yang kita kumpulkan untuk kita analisis. Kemudian kita prediksi ya, pertarungan itu dalam kurun waktu 3 bulan ya. Kalau misalnya 1 tahun ya bisa sampai 10 jutaan ya. Jadi menurut saya tidak menyarankan Anda atau teman-teman ini menggunakan sampel yang besar. Saya lebih baik menggunakan 3 bulan saja. Karena kalau kita perpanjang 1 tahun, wah itu datanya besar banget. Ya, besar sekali. Ya, jadi volumenya besar. Ya, jutaan. Ya, jutaan. Apalagi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, keyword yang bahasa Inggris, dan analisis kita dunia, wah itu malah jutaan orang, bisa melihat itu. Ya, miliar. Jadi kita misalnya kalau isu perbandingan 3 kandidat, ya sudah kita Indonesia saja. Nanti software itu bisa diarahkan, kita hanya mengambil data di Indonesia saja. Misalnya kalau kita berbicara COVID ya, orang yang mengatakan COVID itu tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Korea, semua berbicara COVID. Kalau kita keywordnya COVID, wah bisa melihat itu. Ya jebol komputer kita. Jadi kita lebih baik membatasi diri di lokasi tertentu Indonesia. Ya, jadi memang datanya sangat besar. Velocity kecepatan ya, jadi big data itu ada 3 karakter ya, volume, jumlahnya yang sangat besar, velocity kecepatannya, variety keragamannya. Kalau misalnya data itu data tentang jumlah mahasiswa di UPN, apakah bisa dikatakan big data? Nggak bisa. Menurut saya kurang besar, volumenya nggak besar, dan real time-nya ini, apakah data di UPN mahasiswanya itu berubah dari waktu ke waktu? Enggak. Ya, kalau big data itu berubah setiap detik berubah datanya. Jadi kecepatan berubah itulah velocity. Jadi kalau katakan apakah bisa Pak kita menyebut data di perusahaan itu sebagai big data? Nggak bisa. Big data itu jumlahnya sangat besar, mengalami sebuah perubahan waktu dari waktu ke waktu, velocity-nya, dan keragamannya luar biasa. Ada teks, ada image, ada video, metadata ya, lokasi. Ya. Itu big data ya. Jadi big data itu kita mengatakan data di perusahaan itu apakah bisa dikatakan big data? Menurut saya tidak bisa, karena jumlahnya itu paling pasti 1 juta enggak sampai segitu. Kecepatannya apakah berubah dari waktu ke waktu? Enggak. Kalau di media sosial itu berubah dari waktu ke waktu. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang Menteri Keuangan yang baru itu pengganti sebenarnya berapa ya sama ya. Nah itu mungkin hari ini itu mungkin jutaan orang berbicara hal itu. Besok mungkin sudah bertambah lagi. Jangan besok ya, kita 1 menit yang lalu itu sudah berubah dari waktu ke waktu, itu velocity-nya. Kemudian nanti kita akan dihadapkan pada validity dan reliability ya. Jadi validasi di validitas di penelitian konvensional itu sangat tergantung pada instrumen ya, instrumen
Kemudian jadi kalau kita uji instrumen atau kuesionernya itu eh, kalau misalnya itu sudah dikatakan reliable, maka ya bisa saja instrumen itu mampu mengukur apa yang kita ingin ukur kan itu. Kemudian kalau di conventional research atau traditional research itu juga tergantung pada jumlah sampel gitu ya. Jumlah sampel atau margin error ya, margin error. Kalau margin errornya itu cuma 1%, ya mungkin validitasnya juga tinggi gitu ya. Kalau margin errornya itu 5%, ya mungkin nggak rendah juga validitasnya. Tergantung pada jumlah responden atau sampel yang diambil dan juga instrumen apakah sudah diuji secara reliabilitas dan validitas. Tetapi kalau big data sangat tergantung pada kualitas data yang kita kumpulkan. Jadi teman-teman nanti itu data yang dikumpulkan di media sosial itu belum tentu bersih, ya, perlu kita cleansing. Ada beberapa kata yang tidak relevan. Misalnya kita mengunduh nama Jokowi saja, Jokowi kita unduh namanya. Apakah nama itu satu-satunya miliknya Jokowi presiden itu? Jangan-jangan ada juga nama yang lain, ya kan itu. Jangan-jangan ada Jokowi yang penjual kerupuk, ya, penjual tempe. Ketika kita lihat omongan Jokowi ini kok bicara tempe aja gitu ya. Oh, ini bukanlah Jokowi yang kita maksud. Bukanlah Jokowi yang presiden itu. Maka data itu kita cleansing, kita hilangkan. Kalau kita sudah mampu membersihkan data-data yang tidak relevan, saya punya keyakinan bahwa data itu akan bisa kita pertanggungjawabkan. Data itu bisa kita gunakan untuk memprediksi kondisi yang akan datang. Kemudian yang kedua, untuk melihat sebuah validitas itu, teman-teman jangan mengandalkan satu software. Kalau bisa, itu gunakan minimal 2 software. Kemudian hasilnya kita bandingkan. Ya, jadi ibaratnya mesin itu kan yang satu itu, misalnya kita ingin mengunduh emas misalnya. Yang satu ini bagus ini ya, yang satunya kok masih campur dengan kerikil, pasir lah itu. Apa yang menjadi masalah ini? Kan gitu ya, software ini apa gitu. Jangan-jangan masih kurang apa ini ya, mungkin filternya yang kurang bagus itu ya. Ya, mungkin itu. Kalau misalnya ya, yang kita tambang, jadi sama-sama tanah atau batu yang kita olah itu dari sumber yang sama gitu ya. Kemudian mesinnya itu berbeda, tetapi hasilnya nanti kita bandingkan. Kalau hasilnya itu sama-sama ya, sama-sama bersih, yang keluar juga emas, nah itulah yang kita gunakan, atau data itu yang kita gunakan. Yaitu sebagai upaya kita untuk menjaga validity dan reliability. Jadi kadang-kadang kan banyak itu yang ya menyepelekan, itu kan banyak bot, itu kan banyak influencer, banyak buzzer gitu ya. Ya kita memang tidak bisa lepas dari buzzer, peran buzzer itu yang melakukan provokator, ya, yang menyampaikan pesan, ribuan pesan gitu ya. Kita sadari hal itu gitu ya. Tetapi bagaimana cara kita untuk membersihkan data-data yang seperti itu? Kalau misalnya data-data itu bersumber dari buzzer dan itu mengganggu analisis kita, ya kita keluarkan gitu ya. Data itu kan tinggal delete aja. Ya, kita keluarkan dari bahan baku kita itu, kita bersihkan dari hal itu. Maka validitas dari kita akan terjaga. Ya. Kemudian pendekatan dan tujuan riset itu di tradisional adalah biasanya menguji hipotesis gitu ya. Tapi kalau di big data itu lebih banyak mengeksplor ya. Sebenarnya digunakan untuk pola-pola yang tersembunyi, yang susah untuk kita prediksi ya. Biasanya kita menggunakan SNA, ada social network analysis. Itu analisis kita adalah siapa berbicara dengan siapa, kapan, dan apa yang dibicarakan. Misalnya kita bisa lihat siapakah orang yang paling potensial, yang bisa memengaruhi
banyak orang atau buzzernya. Ini top influencer. Kemudian bisa kita analisis juga tentang top tweetnya. Hal apa yang sering digunakan atau ya hal apa saja yang sering dibicarakan. Top tweetnya. Selain top tweet, nanti kita bisa analisis tentang sentimennya. Ya, sentimen. Positif, negatif, dan netral. Seberapa banyak orang yang membicarakan misalnya Sri Mulyani itu berbicara tentang guru menjadi beban negara. Apakah semua masyarakat Indonesia berbicara negatif terhadap Sri Mulyani? Jangan-jangan masih juga ada yang memuji Sri Mulyani meskipun kepleset dengan kata-kata itu. Atau ada juga masyarakat yang tidak komentar terhadap apa yang disampaikan Sri Mulyani, tidak menyalahkan, ya kan, ya tidak membenarkan, ya. Dia ada di tengah. Ya, itulah hal-hal yang mungkin bisa kita analisis di dalam penelitian kita yang berbasis big data media sosial. Ya, jadi inilah gambaran kita ke depan itu penelitian sosial, ya, termasuk yang untuk manajemen itu mengalami sebuah transformasi yang awalnya berbasis survei, ya, konvensional riset lah, ya, sekarang ini berubah menjadi penelitian yang berbasis big data. Ya, itu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan, ya. Nah, ini adalah teknik-teknik di penelitian big data, ya. Ada quantitative research, ya, ada eksploratif, explanatory, deskriptif, ada komparatif. Kemudian di kualitatif, teman-teman, nanti netografi ini dikembangkan oleh Kozinian. Jadi analisis netografi itu analisis tentang komunitas online. Misalnya kontak jodoh, ya, kontak jodoh di Facebook. Kemudian komunitas G, ya, komunitas apa, ya, itu jadi netografi itu mengadopsi tentang etnografi. Kalau etnografi itu kan penelitian kualitatif yang tujuannya untuk menganalisis komunitas offline, misalnya bagaimana komunitas suku Samin, ya, di dalam mengembangkan budaya, itu etnografi. Kemudian sama Kozinian ini diangkat, diadopsi untuk menganalisis tentang komunitas online di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Itu ada sebuah komunitas kontak jodoh, komunitas pencari jodoh, bisa di Tinder, ya. Cuma Tinder tidak bisa diunduh. Siapa yang bermain Tinder untuk mencari jodoh, mencari pasangan, ya. Pasangan, ya, sekarang Tinder macam-macam, ya, tidak hanya orang yang sudah punya, artinya pokoknya bukan hanya bujangan gitu, ya, yang punya istri, yang punya suami juga boleh, sama. Masih boleh kita, Pak? Apa itu? Ya, masuk aja ke Tinder, coba. Sampai mau short, banyak mau short relationship, mau Anda boleh lah. Boleh lah sekali-sekali gitu. Pak, boleh nanya, Pak? Tadi apa itu? Ya, Pak, ya. Dalam Covernya ada ini, ya, ada Note XL, ya. Ini ntar saya matikan dulu, ya. Ini Note XL. Ntar ini, ya, oke. berbayar Ini berbayar tapi nggak mahal, ya. $79 itu setahun, nggak salah, Mas. Setahun, ya. $79 ya sekitar 600, ya. Ya. Tapi satu device, ya, nggak bisa dipindah-pindah. Kalau dipindah itu ya bisa, cuma jadi yang satunya ketika dipindah yang satunya hilang gitu, ya. Dia pindah ke laptop lain gitu, ya. Ya, satu lisensi satu device. Ya. Ya, saya kurang tahu bagaimana cara mengembangkan agar satu lisensi itu bisa ratusan device, guys. Di-crack, nggak bisa di-crack, ini nggak bisa. Ya, Note XL itu, ya, Pak, ya? Ya, betul. Di sini ada Note XL Pro. Ada, nanti jangan akademik aja, ya. Note XL akademik saja yang memang untuk mahasiswa, untuk dosen.
ya. Dan ini memang saya lebih suka Note SL ya. Note SL itu untuk edukasi, untuk belajar itu tentang big data itu jauh lebih kaya gitu ya daripada software yang lain. Itu. Ya, Note SL ini adalah show graph itu ya. Dia menggambarkan tentang apa itu ya, siapa berbicara dengan siapa, nanti akan digambarkan. Tapi kalau yang software-software lain itu nggak selengkap .sl ya. Misalnya Brand 24 nggak sampai ada SNA, Social Backer juga nggak ada. Nah ini seperti ini ya. Ini kan ini keistimewaannya dari ya, ini dari ribuan itu nanti bisa kita keluarkan namanya siapa saja, kemudian top influence-nya siapa, top tweet-nya siapa, itu nanti bisa dilihat dari SNA ini ya, SNA. Nah, ini ya, ini. Dan anak-anak S1 sekarang mulai belajar ini karena saya punya keyakinan bahwa anak-anak sarjana itu lebih mudah diserap ya di pasar kerja karena banyak perusahaan yang membutuhkan skill ini gitu. Ya, jadi saya kasih ini yang teman-teman mahasiswa itu agar melengkapi dirinya dengan skill ini, karena ini era digital dan mudah-mudahan perusahaan-perusahaan itu memahami skill di mahasiswa kita gitu ya, dan bisa terutama di sarjana di komunikasi ya. Saya ngajar di kajian media ya, dan itu full anak-anak praktek, kemudian membuat portofolio analisis gitu ya tentang beberapa kasus sampai mahasiswa itu paham betul itu dengan menggunakan Note SL ya, karena Note SL jauh lebih kaya ya, fitur-fiturnya jauh lebih banyak. Itu ada juga Brand 24 ya, Brand 24 itu Mas nanti cuma saya nggak punya ya. Kalau Brand 24 jauh lebih mahal ya, hampir 3 juta per bulan, tapi untuk 99 user ya, 99 user. Kalau saran saya pakai Note SL saja ya, untuk apa ya, untuk belajar saja, karena mahal ya, Brand 24 mahal. Kalau Note Limit itu kayak provider ya, jadi kita beli data di situ biasanya murah itu ya, 1 bulan 1 keyword itu sekitar 500 ribu. Itu memang ya itulah MOU yang kita lakukan dengan No Limit ya, untuk membantu teman-teman mahasiswa itu mendapatkan data di media sosial dan menjadi bahan untuk skripsinya ya. Itu ya, jadi kalau sudah master, kalau sudah tingkat disertasi itu ya harus banyak ya datanya. Misalnya bimbingan saya di S3 UNER itu dia memetakan tentang Islam tradisional dan Islam modern di dalam membicarakan Pilpres 2024. Islam tradisional itu sebenarnya merujuk pada NU ya, Nahdlatul Ulama, sedangkan Islam modern itu merujuk pada Muhammadiyah. Jadi intinya Muhammadiyah itu lebih banyak condong ke Prabowo kah, ke Anies atau ke Ganjar ya. Kemudian yang tradisional itu lebih mengarah kemana? Itu adalah salah satu disertasi yang sudah selesai, sudah dibuat oleh mahasiswa S3 UNER untuk memetakan kekuatan kelompok masyarakat Islam tradisional dan modern ya, di dalam Pilpres 2024. Itu salah satu contoh ya, disertasi yang dibuat oleh mahasiswa S3 Erlangga. Tentu agak sulit ya. Bayangkan bagaimana cara mengelompokkan akun-akun itu menjadi Islam modern dan Islam tradisional. Nah itu ya, ini menjadi sebuah persoalan. Pasti ada keyword apa yang bisa kita jadikan kunci bahwa ini adalah modern dan ini adalah tradisional.
Ya kayak gitu. Ya, ini menjadi tantangan ketika Anda melakukan sebuah penelitian. Yaitu kalau nanti teman-teman bisa buka di Google Scholar saya ya. Dan di situ banyak penelitian-penelitian yang berbasis big data dan bisa Anda jadikan referensi. Itu. Ini ya .sl gitu. Nanti kapan kita praktek, nanti kita ketemu, kita praktikum gitu ya, menggunakan .sl sampai teman-teman itu bisa gitu. Sampai ada wujudnya gitu. Wujudnya paper atau wujudnya apa gitu. Nah itu lebih menarik gitu. Syukur-syukur kalau bisa menerbitkan di jurnal nasional atau internasional. Nah itu saya pikir pengantar dari saya gitu ya, tentang penelitian sekarang ini bukanlah mengandalkan data-data yang survei, tetapi menggunakan data media sosial. Jadi ada beberapa keuntungan yang saya bisa rangkum ya ada beberapa saya rangkum di mana ya. Ini sebenarnya jadi manfaat big data untuk MSDM ya, manajemen sumber daya manusia ya, ada employer branding ya, bagaimana kita membranding tentang karyawan kita ya. Media sosial membantu human resources ya, memantau reputasi perusahaan di mata calon karyawan. Jadi perusahaan-perusahaan kita itu seperti apa gitu ya, di mata pelanggan kita, di mata calon karyawan gitu ya. Data sentimen dan engagement dapat digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja. Nah ini jadi kalau kita menerima karyawan itu ditanya saja ya seperti apa ya pandangan mereka terhadap perusahaan kita. Syukur-syukur bisa memberikan bukti ya bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap perusahaan kita. Kalau saya, bagaimana pandangan masyarakat terhadap UPN. Apalagi nanti kalau kita bandingkan, saya pernah membandingkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kampus-kampus di Surabaya ya, ITS, UNER, UPN, kemudian UNESA, UIN, UTM ya, ada 6 perguruan tinggi. Tentu akan menarik ya kalau secara kuat ya UNER, ITS itu memang banyak dibicarakan dan tentu ini menjadi apakah ini gambaran masyarakat kita gitu ya. Oh ternyata masyarakat masih lebih banyak percaya pada UNER, pada ITS ya. Ya UPN ada tetapi dia mungkin ranking 4 gitu ya. Ranking 4. Dan itu menunjukkan bahwa itulah peringkat yang dibuat oleh masyarakat gitu ya. Tetapi ini dunia maya ya, di dunia maya apakah ranking di dunia maya itu mencerminkan kondisi masyarakat real? Ya itulah yang perlu dianalisis gitu ya. Apa yang dikatakan masyarakat di dunia maya itu apakah juga bisa mencerminkan kondisi real? Saya pernah memetakan kekuatan antara jasa pengiriman ya, jasa pos ya, antara Tiki, kantor pos ya, JNE, JNT, cepat ya, 5 sampel kita yang kita jadikan analisis ya, karena klien kita meminta bagaimana posisi kantor pos di antara pesaing-pesaing itu. Ternyata ya kantor pos itu nomor 3 gitu ya. Yang pertama adalah JNE, JNT, kemudian kantor pos. Kemudian kita tanya kepada direktur ya,
direktur kantor pos ya, apakah betul posisi kantor pos itu memang ada di nomor 3? Dan ternyata betul, dalam persaingan itu memang kantor pos ada di nomor 3. Pertanyaannya adalah bagaimana kantor pos ini bersaing dengan JNE. Kalau bisa kita ini nomor 2 setelah JNE gitu. Dan itulah yang menjadi PR kita untuk menembus itu gitu. Akhirnya semua karyawan kantor pos itu ya harus punya effort, punya usaha untuk menggembar-gemborkan pelayanan kantor pos. Setiap kantor pos harus mampu mengupload, mengunggah sesuatu yang lebih baik ke media sosial. Itu yang dilakukan, dan pelan-pelan kantor pos mulai mampu bersaing dan bahkan bisa menggeser JNT. Jadi apa yang kita ini mengintip itu, apa yang dilakukan JNT dan JNE itu yang kita adopsi gitu. Itu yang trik yang dilakukan kantor pos ketika kantor pos itu masih di posisi ketiga dan ingin bersaing menduduki atau menggeser JNT. Ya, sama apa yang dilakukan UPN ketika kita ini masih nomor 4 atau nomor 3 ya. Nomor 4 itu kan setelah UNER, ITS, dan UNESA. Apa yang kita lakukan? Tentu kita harus memperbaiki, ya, memblending sarana prasarana kita, gedung kita tambah, SDM kita tambah, kita perkuat gitu kan. Yang jujur aja itu yang bisa kita lakukan. Kemudian luaran-luaran kita perkuat, mulai jurnal-jurnal internasional kita juga perkuat. Karena jujur aja UPN itu negeri di tahun 2014, sedangkan UNER itu sudah di tahun 50-an, ITS juga tahun 60-an ya. Gak mungkin lah kita bisa mengejar dalam waktu singkat gitu ya, tentu kita punya waktu. Jadi sebenarnya penelitian-penelitian ini memberikan gambaran bagaimana cara kita bersaing dengan kompetitor kita. Nah itu, jadi pemanfaatan big data ini sebagai upaya untuk mengambil keputusan kita. Bagaimana kita bersaing dengan kompetitor kita. Saya di tahun 2018 itu diundang oleh timnya Prabowo ke Jakarta. Karena saya membuat sebuah artikel dan saya menyampaikan di artikel itu bahwa Prabowo ini kalah dengan Jokowi gitu ya. Kemudian saya diundang ya, diberikan tiket, diberikan hotel gitu ya, ke sana untuk presentasi di hadapan timnya Prabowo, dan saya sampaikan bahwa berdasarkan pembicaraan di media sosial atau big data ini, Prabowo ini masih kalah dengan Jokowi, dan itu bisa kita hitung hampir 10-15%. Kemudian tim Prabowo itu menyampaikan bagaimana solusi kita untuk mengejar ketertinggalan 15% itu. Nah itu juga cukup berat. Saya sarankan pemilih yang terbesar adalah milenial. Bagaimana timnya Prabowo itu mampu mempersuasif para milenial ini untuk memilih Prabowo. Ya pada waktu itu ya, pada waktu di tahun 2018 itu. Ya memang susah ya. Bahkan Jokowi pun sudah melakukan langkah yang lebih maju ya dibandingkan Prabowo. Dia tahu bahwa potensi milenial itu jauh lebih besar, maka dia kuasai dulu juga. Ya jadi kita ini kalau sudah tertinggal, bagaimana upaya kita gitu. Yang ini terberat. Jadi pada waktu itu ya Prabowo ini bilang timnya ya, kita itu ibaratnya pesawat itu mesinnya sudah mati satu gitu. Wah ini saya udah merasa khawatir aja ini apa maksudnya gitu ya. Maksudnya itu kita ini dana itu sudah habis gitu ya untuk bertarung pada waktu itu. Pertarungan di 2017-18 itu masih kurang 3 bulan, dan 3 bulan itu sudah dana itu sudah habis-habisan ya. Makanya solusinya pada waktu itu, mau nggak tim saya itu ya, kan Pak Catur itu sebagai ya relawan gitu ya. Ya kalau relawan saya itu sudah relawan Pak itu kan. Ya kan, relawan itu ya kerja nggak dapat apa-apa, namanya relawan. Nanti kalau jadi barulah relawan itu mendapat kompensasi. Saya itu kalau dosen itu ya realistis saja lah. Kita ini yang ada saja gitu. Kontrak saya ya saya dibayar dalam rentang waktu tertentu ya selesai. Tapi kalau relawan saya itu lebih banyak mengabdi saja ke kampus gitu ya.
Jadi pada waktu itu ya itulah relawan ya. Relawan itu setiap pagi, siang, malam itu untuk bekerja demi kemenangan Prabowo. Itu pada waktu itu ya. Nah sekarang ini kan banyak yang relawan Prabowo, relawan Jokowi sudah dikasih jabatan. Gitu. Ya itulah bayaran dari relawan. Ya, kalau saya nggak boleh, gitu kan, nggak boleh, ASN nggak boleh berpartisipasi di dalam politik ya, punya afiliasi politik nggak boleh. Jadi pengembangan budaya, identitas itu ya, ini manfaat ya, barangkali teman-teman kalau sebagai MSDM ya bisa mendeteksi turnover, potensi dini gitu ya. Nah ini bisa kita analisis. Jadi sebenarnya big data itu bukanlah monopoli ilmu politik, ya, ilmu marketing, ilmu kebijakan, MSDM, PR gitu ya. Sebenarnya big data itu milik ya semua gitu ya, semua ilmu. Data big data kan sebuah data saja, data yang ada di media sosial. Mau dimanfaatkan oleh ilmu politik lah, ilmu kebijakan, marketing, PR, MSDM, ya bisa, gitu. Bisa, ya bisa. Silakan aja itu. Jadi saya bilang big data bukanlah monopoli salah satu disiplin ilmu. Big data atau data-data media sosial itu milik semua orang yang bisa kita gunakan untuk mendukung pengambilan keputusan kita. Gitu. Ya ini portofolio yang sudah kita ini. Jadi big data itu kumpulan data yang ditandai dengan jumlah besar ya, volume data yang sering diperbarui, velocity, ya kecepatan ya. Data yang sering diperbarui itu velocity dalam berbagai format ya, numerik, tekstual, gambar gitu ya. Jadi kalau kumpulan data yang hanya di UPN itu bukanlah big data. Ya. Big data harus volume besar, mengandung kecepatan, velocity-nya, variety, veracity, kehandalan data gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman itu bisa melakukan cleansing terhadap data-data yang kita unduh, maka itu menjadi data yang handal gitu. Dan tentu mempunyai sebuah nilai. Nah ini adalah kecepatan data atau data yang terkumpul di media sosial itu bisa miliaran ya. Dan itu sayang kalau kita abaikan. Jadi keuntungan riset big data itu ya ini ya, dapat menghemat biaya bandingkan dengan survei ya. Survei kalau 2000 sampel itu udah berapa ratus juta ya. Kalau big data mungkin ya upah dari teman-teman kita yang cleansing nggak sampai ratusan juta ya. Itu hanya untuk honor teman-teman cleansing itu 1 bulan kita kasih honor dalam waktu 4 bulan udah selesai itu. Dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga, memberikan informasi hasil penelitian secara cepat kita itu. Bayangkan kalau survei ya, misalnya saya minta laporan tentang bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan Telkomsel gitu, setiap 1 minggu, mampu nggak kalau survei? Nggak mampu. Ya, maka sekarang Kominfo ya, Komdigi itu melakukan monitoring ya terhadap apa yang dibicarakan masyarakat Indonesia tentang pelayanan di pemerintah Indonesia. Tiap hari diminta membuat laporan, no limit itu. Bisakah? Ya bisa, tinggal ngeprint. Ada template-nya. Top tweet itu apa yang lebih banyak dibicarakan di hari ini, siapa yang top tweet-nya, top influencer-nya, bagaimana sentimen negatifnya, bisa dilakukan dalam tiap hari. Ya itu. Jadi kalau mau jadi cuan gampang ini, gampang. Ya itulah kerjanya no limit. Teman-teman no limit ya sudah kontrak dengan Komdigi dalam 1 tahun. Tugas dia adalah memberikan laporan tiap hari. Jadi kalau misalnya ada pembicaraan negatif terhadap salah satu departemen, ada early warning-nya, ada peringatan dini. Ya, ada dalam bentuk tanda merah gitu. Oh ini yang merah. Dan
kalau sudah ada early warning itu, maka ya pemimpin ini ya atau pengelola departemen ini langsung bertindak cepat. Apa yang dikeluhkan, ya apa yang dikeluhkan. Jadi memberikan informasi secara cepat, bisa melakukan monitoring terhadap isu-isu tertentu secara real time. Ya namanya real time tiap waktu. Memberikan umpan balik secara cepat terhadap isu-isu tertentu. Jadi kalau kita menemukan pembicaraan masyarakat terhadap suatu hal ya yang kurang baik, kita bisa cepat bertindak. Misalnya UPN itu KKN ini rumit di UPN. Ya ini rumitnya apa gitu? Kok sampai dirasani di Twitter anak-anak kok merasa ini KKN apa sih? Ternyata kuotanya terbatas, banyak mahasiswa yang tidak bisa mendaftar KKN. Nah, itu salah satu contoh aja. Salah satu contoh. Kita bisa mengambil tindakan secara cepat. Ya. Saya pikir itu pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan ini pengantar saja, ya, pengantar bahwa data analisis untuk manajemen, ya, saya harap teman-teman jangan mengandalkan survei, ya, jangan mengandalkan survei semata, tetapi bolehlah beralih, ya, memanfaatkan data media sosial itu sebagai sumber data untuk mendukung penelitian, sebagai sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan di marketing, di kebijakan, di PR misalnya, ya, di MSDM bisa kita gunakan. Jadi itu pengantar saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, di malam ini, ya. Nanti kalau misalnya kita bertemu secara offline, ya silakan, nanti kita akan ya secara teknis nanti kita akan belajar menambang, mengolah, memvisualkan data-data itu menjadi sebuah grafik, menjadi sebuah visual yang bisa dipahami oleh pembaca. Ya tentu mengunduh data itu kan masih mungkin acak-acakan, ya, dan nanti akan ditata oleh software itu sehingga pengguna atau pengguna-pengguna lain itu bisa memanfaatkan data-data kita dengan baik. Ya. Saya alhamdulillah di tahun ini, ya, di pengumuman kemarin itu saya hilirisasi project ini dengan No Limit, ya, dengan teman saya No Limit di Bandung itu membuat sebuah aplikasi yang didanai oleh Kemendikbud, ya. Jadi kalau tentang big data ini menjadi sebuah isu, ya, isu nasional yang mudah didanai dalam proyek-proyek itu. Dan saya didanai 2 tahun, ya, yang satu sekarang 200 juta, ya, untuk awal riset, yang tahun depan itu 400 juta untuk pengembangan aplikasi itu. Jadi menurut saya big data ini masih sesuatu yang seksi gitu, ya, untuk dibicarakan, ya, di semua lini, ya, proyek apapun masih laku untuk dibicarakan, ya. Itu saya pikir nanti soal materi nanti saya kasih, ya, saya nggak tahu oleh pada siapa, nanti saya berikan, ya, pada teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Jason. Tadi kan kita ada rencana offline, ya, Pak. Sebagian nih. Taman posisi di mana sih, Mas Ade? Saya di Kalimantan, Pak. Waduh. Di rosternya 2 minggu di Bogor, seminggu di Bogor. Nah, kemarin itu udah diskusi termasuk Mas Onis juga yang di Madiun, ya, kemudian Gresik. Jadi kita rencananya itu di 24-25 itu offline, Pak. Ada mau diobrol 24-25 itu hari ini, ya. Ya, hari Minggu Rabu ketiga, juga, Rabu Kamis, ya. Iya, Rabu Kamis panggil, Pak. Ya, saya usahakan. Oke. Kita ketemu malam juga kan? Jam 7 gitu, ya. Siap. Atau jam 6. Nanti Ya. ada Rencananya dua sih kuliah, ya. pagi dan sore, ya, Mas Wisnu. Kan satu Oke. hari 2 mata kuliah, Bang Ade. Ya.
Jadi Kalau langsung Rabu aja, kalau saya Rabu bisa. Kalau Kamis pagi saya full ya ngajar di S1 penuh. Rabu ya Pak, ya 24. Rabu saya kosong ya. Oke. Coba nanti kita ini. Ya, kalau malam ngantuk ya. Rabu Oke, malam. nanti di Rabu. ya nanti di lab saya juga nggak apa-apa ya, di lab komunikasi itu jauh lebih memadai daripada di FEB. Ya, saya punya lab yang bagus ya di fisik. Berarti Ya, beda mungkin bisa gedung itu, dengan Pak. FEB Pak Gi? Ya, Beda gedung sama FEB Gi? Langsung ke FISIP ya? ya beda gedung. Ya, kalau misalnya nanti teman-teman bawa laptop sendiri juga nggak apa-apa di FEB gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita kontak lagi ya tanggal 24 ya. 4 Ya, 24. Nanti di mananya gitu ya. Oke, nanti saya tunggu dan jamnya ya, biar nggak bentrok. Mudah-mudahan nggak ada rapat ya saya ya, mudah-mudahan ya. Kalau siang itu penuh dengan rapat-rapat aja gitu. malam aja Pak, dan siang. Oh itu, mana itu tergantung ini. Bang Adi request Pak siang. Jadi rencananya kan kita ini ada setiap mata kuliah itu ada offline. Jadi yang Senin Rabu kita kumpul di hari Rabu, yang Selasa Kamis di Kamis gitu. Jadi sehari itu 2 mata kuliah kita padatkan supaya syarat yang harus offline tadi itu terpenuhi sebelum Ya. meet, ya. Gimana yang lain? Sore boleh sebelum maghrib Atau itu kan? sore sama Iya. malam lanjut. Intinya ada 2 supaya terpenuhi syarat tadi. Kalau nggak nanti Bu Marta negur kita nanti. Malam kan udah 25. Ya, tapi kan ada yang lain juga ya, yang Pak Sugeng. Sore malam nggak apa-apa. Siang jangan Bang. Berat kayaknya. Itu maaf, itu hari apa ya Pak ya? Maksudnya hari kerja atau hari libur ya Pak? 24, 25 hari kerja Bu. Pasti hari kerja. Ya Allah. Sama seperti saya juga harusnya jadinya ambil cuti. Saya itu kalau di Pemkot mungkin Pak dosen pasti Pak tahu. Aduh, tempat kami ini banyak gejolak. Jadi kita ini para struktural suruh harus standby. Gitu Pak. Masa Jafar. belum aman Bu? Masa kan aman, nggak ada demo. Bukan demonya Pak, yang lain-lain ini. Oh, nah. Terus gimana ya? Terserah lah. Kalau malam Ya. malam, siang. Ya kita ngikut aja, ya. Ya. Monggo. Atau Sabtu bisa boleh nggak Pak ya? Aduh, Sabtu itu waktuku tenis Bu. Aduh, saya itu udah. Kita ikut Pak kalau tenis. Ayo. Oh iya. Kita setelah tenis baru kita kuliah nggak Tenis apa. kuliah. Iya. Oh, jadi cocok gitu ya Pak ya. Masih yang sebelahnya Grilok itu ya Pak? Iyalah, kita di situ lah. Ayo kapan-kapan. Bawa raket Oh, sama- lah, satu. Sama Ya. Bu Titut ya Pak Catur ya? Ya, buat itu ya, tahu loh. Iya, betul. Oh, iya. Ya, bawa raket, main satu, setelah itu kuliah. Kalau nggak Oh iya, capek, cocok gitu ya Pak. Sampai Sabtu. ya. Bu Marta udah kadung waktu Kamis kan? Pak Caturnya Sabtu habis tenis. Kalah, apa? Ya, diatur gitu ya. Kapan Diatur Iya, Pak, siapa? siap. belanja? Siap. Coba lah teman-teman nanti coba komunikasikan sama saya terus bisa nggak gitu ya. Sabtu ya, tapi jangan Sabtu tanggal 26 itu anak saya sudah ya. Oh. Iya, susah. Di UNER. Oh iya. 27 ya nggak salah. Oh iya Pak. Ya. Iya Pak, monggo. Iya. Jadi tanggal Ya, 4. ya boleh. Nanti kita rapatkan dulu Pak khusus. Siap, ya wes. Di Dengan kampung dan Adin. saya secara adat. Ya. Siap. Maaf. Iya. Iya Pak Catur. Oke,